Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pembahasan kemarin tentang tema buka mata dan buka telinga, bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sempurna, tetapi banyak manusia yang menjadikan hina dina karena tidak melaksanakan hal-hal yang baik dan tidak memiliki keimanan yang kokoh. Sebagaimana ayat yang kita sampaikan kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi setelah manusia lahir, kemudian dewasa, lalu menyelenggarakan aktivitas kemanusiaannya, banyak yang tidak menggunakan indera yang diberikan oleh Allah untuk semakin dekat kepadanya. Banyak yang melakukan hal-hal yang sangat-sangat sederhana, yang bahkan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Karenanya di dalam diri manusia ini sejatinya juga ada unsur hewani, yakni unsur binatang ternak dan binatang buas. Jadi manusia yang hanya makan saja, dan makan itu bagian dari tujuan hidupnya, maka tidak jauh berbeda dengan hewan ternak yang senantiasa memamah biak untuk mempertahankan kehidupannya. Dan bila orang-orang dalam memperjuangkan hidup ini tidak lagi mempedulikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, maka tidak ubahnya seperti binatang buas. Sehingga kita tahu bahwa di dalam hutan itu ada yang disebut dengan hukum rimba, di mana siapa yang paling kuat itulah yang paling menang. Siapakah pelaku hukum rimba itu? Adalah sekumpulan binatang yang ada di dalam hutan. Kalau ini dilakukan oleh manusia, suka menang sendiri, suka menguasai dan menggunakan kekuatannya untuk memperoleh dukungan orang lain, untuk meneguhkan kekuasaannya, maka sejatinya inilah yang dilakukan atau menjadi ciri khas hewan-hewan liar atau hewan buas. Tentu kita sebagai manusia di dalam kehidupan sosial ada norma-norma yang harus kita junjung tinggi agar masing-masing pribadi memiliki peran, memiliki kedudukan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka sifat hewaniah inilah salah satu hal yang akan dibersihkan di dalam bulan Ramadan. Siapa saja yang hidupnya hanya sebatas makan, mencari makan untuk bertahan hidup, maka kesempurnaan menjadi manusia masih jauh. Karena sejatinya manusia dengan binatang adalah pada tujuan di dalam melaksanakan apapun. Misalnya kalau hewan
makan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya dan bisa bertahan hidup. Tetapi manusia harus lebih dari itu. Ketika makan, maka tenaga itu akan digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan akan melatih kita betapa sifat-sifat hewani itu akan hilang dengan sendirinya. Kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, asupan makanan kita sangat terbatas dengan dibatasi oleh waktu tentunya. Tetapi amalan-amalan di dalam bulan Ramadan kita diharap untuk bisa optimal. Artinya tanpa harus memiliki kekuatan energi yang bersumber dari kekenyangannya perut, seseorang masih bisa tetap bertahan hidup. Itulah yang akan dibangun di dalam bulan Ramadan ini. Semoga diri kita akan menjadi pribadi-pribadi manusia yang dicita-citakan oleh Ramadan. Kita menyadari bahwa ada sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Tetapi kita juga harus ingat segera untuk kita jadikan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh hewan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan untuk kekuatan beribadah, berjuang mempertahankan hidup demi memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Semoga Ramadan akan menjadikan diri kita mengurangi sifat-sifat hewani itu untuk menjadikan sifat-sifat yang manusiawi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.